Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang variasi peserta didik dan diversitas sosiokultural. Yang pertama, saya Widayanti Wahyu Lestari, NIM T 2019-4136 akan menjelaskan tentang individu dan karakteristiknya. Yang pertama, pengertian individu sebagai peserta didik. Fatimah menyebutkan bahwa istilah individu berasal dari kata individera yang berarti satu kesatuan organisme yang tidak dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dipisahkan. Individu merupakan kata benda dari individual yang berarti orang atau perseorangan. Sedangkan menurut Sunarto dan Hartono, individu berarti tidak dapat dipisahkan keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Yang kedua, karakteristik individu sebagai peserta didik. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinia Mar'atus Soliha akan menjelaskan tentang variasi individual. Variasi individual menurut Gary dalam Submadinata mengategorikan variasi individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. 1. Perbedaan fisik, yaitu usia, tingkat, berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial, termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian, diantaranya watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kemampuan dasar. Yang menurut Sunarto dan Hartono juga merumuskan variasi individual dilihat sebagai dari berbagai aspek, yaitu yang pertama, 1. Perbedaan kognitif. Yang kedua, perbedaan dalam kecakapan bahasa. Yang ketiga, perbedaan dalam kecakapan motorik. Yang keempat, perbedaan dalam latar belakang. Yang kelima, perbedaan dalam bakat. Dan yang terakhir, yang keenam, perbedaan dalam kesiapan belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Cindy Wahyuningrum, NIM T 2019-4121. Di sini saya akan menjelaskan tentang diversitas sosiokultural dalam pendidikan. Secara bahasa, diversitas adalah perbedaan, kelainan, dan keberagaman. Dan secara istilah, diversitas adalah kultur, yaitu pola perilaku, keyakinan, dan semua produk dari kelompok orang tertentu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Multikulturalisme secara bahasa terdiri dari kata multi, artinya banyak, dan kultur artinya budaya. Dan secara istilah, multikulturalisme adalah suatu paham, corak, kegiatan yang terdiri dari banyak budaya pada suatu daerah tertentu. A. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok.
Tujuan pendidikan multikultural adalah merekatkan kembali nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan berbangsa di era globalisasi, serta mencoba untuk mendefinisikan kembali rasa kebangsaan itu sendiri dalam menghadapi benturan berbagai konflik sosial budaya, ekonomi, dan politik di era global. Agar tujuan ini tercapai, maka diperlukan peran dan dukungan dari guru atau tenaga pengajar institut pendidikan dan para pengambil kebijakan pendidikan lainnya. B. Pendidikan berbasis multikultural. Sejak awal kemunculan pendidikan berbasis multikultural sudah banyak digunakan pada konteks pendidikan di negara-negara barat. Dan pendidikan multikulturalisme ini didefinisikan dalam banyak cara dan berbagai perspektif. Definisi pertama yaitu menekankan esensi multikultural basic learning sebagai perspektif yang dialami oleh masing-masing individu dalam kompleks dan beragam secara kultural. Definisi kedua mengartikan multicultural basic learning adalah sebuah visi tentang pendidikan yang selayaknya dan seharusnya bisa untuk semua anak didik. C. Pendidikan berbasis gender. Gender dalam sosiologi mengacu pada sekumpulan ciri-ciri khas yang bukan dikaitkan dengan jenis kelamin individu dan diarahkan pada peran sosial atau identitasnya dalam masyarakat. Dalam konsep gender yang dikenal adalah peran gender individu di masyarakat sehingga orang mengenal maskulinitas dan femininitas. Identitas gender dibentuk oleh persepsi sosial dan budaya, sehingga ideologi wawasan suatu masyarakat atau suatu bangsa turut serta membangun gagasan tentang identitas ini. D. Pentingnya pendidikan multikultural di Indonesia. Indonesia sebagai masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam masyarakat yang berbeda-beda, sehingga hal ini menjadi tantangan untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan multikultural yang ditanamkan kepada anak-anak lewat pembelajaran di sekolah dan di rumah. Seorang guru bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan terhadap anak didiknya dan dibantu oleh orang tua dalam melihat perbedaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun 3 tantangan besar dalam melaksanakan pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu yang pertama, agama, suku bangsa, dan tradisi. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga adalah toleransi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.